Selamat pagi untuk anak kami kelas 7. Belajar GPS kita kembali. Coba buka buku digital halaman 16 dengan judul Letak dan Luas Indonesia. Perlu kamu ketahui bahwa letak suatu wilayah itu dipengaruhi oleh 3 letak, yaitu pertama letak geografis. Letak geografis, apakah yang termasuk letak geografis? Letak suatu wilayah di permukaan bumi ini secara nyata. Ada sebenarnya dalam hukum ini. Dan bagaimana letak wilayah Indonesia di permukaan bumi ini ialah diapit oleh dua benua Asia dan benua Australia. Kedua yaitu diapit oleh 2 samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu secara geografisnya. Kedua dipengaruhi oleh letak astronomis. Apa pula yang dimaksud letak astronomis? Adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oleh karena itu, adapun letak wilayah Indonesia secara astronomis 6 derajat lintang utara terletak di Pulau W, yaitu di Aceh, dan 11 derajat lintang selatan terletak di Pulau Berueh, ya juga di Aceh, dan 95 derajat bujur timur terletak di Pulau Rote, yaitu di Nusa Tenggara Timur, sampai 141 derajat bujur timur yaitu di Merauke, Papua. Garis lintang ada fungsinya. Apa fungsinya? Menentukan iklim. Pernah kamu dengar iklim? Yaitu keadaan udara dalam waktu yang cukup lama dan tempat yang cukup luas. Yaitu keadaan udara Indonesia dikenal dengan iklim tropis. Apa pula iklim tropis? Iklim tropis adalah iklim yang melaksanakan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kalau di Indonesia, musim kemaraunya terhitung sampai dari April sampai September. Sedangkan musim penghujannya terhitung mulai Oktober sampai Maret. Jadi ada 2 musim penghujan dan musim kemarau. Selanjutnya tadi letak astronomis yang dipengaruhi garis bujur. Yaitu gunanya garis bujur adalah menentukan waktu. Oleh karena itu Indonesia terbagi 3 bagian waktu. Itulah letak astronomis yang paling nyata bagi wilayah Indonesia. Selanjutnya yang pengaruhi ketiga yaitu geologis. Geologis adalah suatu wilayah dilihat posisinya berdasarkan tanah dan batu-batuan. Oleh karena itu, Indonesia terletak di atas lempengan batu. Yaitu dikenal dengan lempengan Austria. Selanjutnya lempengan Pasifik,
kemudian lempengan Hindia. Karena Indonesia secara geologis terletak di atas lempengan, maka sering terjadi pergeseran akan mengakibatkan mudah terjadi gempa bumi. Maka di Indonesia sering terjadi gempa bumi. Jadi itulah garis-garis besarnya mengenai pelajaran kita tentang letak dan luas Indonesia. Kau baca bukumu, kau cermati, kau artikan. Setelah itu nanti akan saya berikan tugas. Terima kasih.